Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyampaikan presentasi ini dengan baik insyaallah. Perkenalkan, nama saya Usama, NIM 24801059 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan judul Perkembangan Anak pada Masa Sekolah. Melalui presentasi ini, kita akan membahas bagaimana perkembangan anak selama masa sekolah, mulai dari perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, hingga perkembangan moral. Selain itu, kita juga akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak serta peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Masa sekolah, yaitu sekitar usia 6 hingga 12 tahun, merupakan tahap penting dalam perkembangan anak. Pada masa ini, anak mulai belajar di lingkungan yang lebih luas, yaitu sekolah. Mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar berinteraksi dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Di usia ini, perkembangan anak berlangsung sangat pesat, meliputi aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Selain itu, perkembangan anak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, memahami perkembangan anak pada masa sekolah sangat penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat, agar dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat sehingga anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengertian dan karakteristik masa sekolah. Masa sekolah adalah fase perkembangan anak yang berlangsung pada usia 6-12 tahun, atau disebut juga middle childhood. Pada tahap ini, anak mulai memasuki pendidikan formal dan mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek. Beberapa karakteristik pada masa ini yaitu anak mulai berpikir lebih logis, kemampuan akademiknya semakin meningkat, serta perkembangan motoriknya menjadi lebih baik sehingga lebih terampil dalam melakukan berbagai aktivitas. Selain itu, anak juga mulai belajar mandiri dan bertanggung jawab, memiliki interaksi sosial yang luas dengan guru maupun teman sebaya, serta mulai memahami nilai norma dan aturan yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, masa sekolah merupakan fase yang sangat penting karena menjadi dasar bagi perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan karakter anak di masa mendatang. Baik, setelah memahami pengertian dan karakteristik masa sekolah, selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek perkembangan anak. Pada masa sekolah, perkembangan anak mencakup 5 aspek utama, yaitu fisik dan motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta moral. Pertama, perkembangan fisik dan motorik. Pada tahap ini, tubuh anak semakin berkembang sehingga mereka lebih aktif dan terampil dalam berbagai kegiatan. Kedua, perkembangan kognitif. Anak mulai mampu berpikir logis, memahami hubungan sebab dan akibat, dan memecahkan masalah sederhana. Ketiga, perkembangan bahasa. Kemampuan berbahasa yang meningkat sehingga anak lebih mudah memahami informasi dan berkomunikasi dengan baik. Keempat, perkembangan sosial dan emosional. Anak belajar bekerja sama, mengelola emosi, menghargai orang lain, dan membangun rasa percaya diri. Terakhir, perkembangan moral. Anak mulai memahami nilai, norma, serta membedakan antara benar dan salah, sehingga tumbuh sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kelima aspek tersebut saling berkaitan. Oleh karena itu, dukungan dari orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting agar perkembangan anak berlangsung secara optimal. Baik, selanjutnya kita akan membahas perkembangan fisik dan kognitif pada masa sekolah. Pertama, perkembangan fisik. Pada usia sekolah, anak mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badan yang cukup pesat. Kekuatan otot, koordinasi, serta keseimbangan tubuh juga semakin membaik, sehingga mereka menjadi lebih aktif dalam berbagai kegiatan.
Kemampuan motorik kasar dan motorik halus pun berkembang dengan baik. Motorik kasar yang terlihat saat anak berlari, melompat atau berolahraga, sedangkan motorik halus terlihat pada kegiatan seperti menulis, menggambar, dan menggunting. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir logis terhadap hal-hal yang konkret. Mereka lebih mudah memahami pelajaran, memecahkan masalah sederhana, serta memahami hubungan sebab dan akibat. Selain itu, daya ingat dan kemampuan berkonsentrasi juga semakin meningkat, sehingga anak dapat belajar lebih efektif dan mengambil keputusan dengan lebih baik. Dengan demikian, perkembangan fisik dan kognitif saling mendukung. Kondisi fisik yang sehat membantu anak aktif dalam belajar, sedangkan kemampuan berpikir yang berkembang memudahkan mereka memahami pelajaran dan menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan membahas perkembangan bahasa, sosial, emosional, dan moral pada masa sekolah. Pertama, perkembangan bahasa. Pada tahap ini, kosakata anak semakin bertambah. Kemampuan membaca, menulis, serta berkomunikasi juga berkembang sehingga anak lebih mudah memahami pelajaran dan menyampaikan pendapat. Kedua, perkembangan sosial dan emosional. Anak mulai belajar bekerja sama dengan teman, mengendalikan emosi, serta menumbuhkan rasa empati dan percaya diri. Kemampuan ini membantu mereka berinteraksi dengan baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Ketiga, perkembangan moral. Anak mulai memahami perbedaan antara benar dan salah. Mereka juga belajar menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya ketiga aspek tersebut, anak diharapkan dapat tumbuh secara seimbang, tidak hanya dalam kemampuan akademik, tapi juga dalam sikap, perasaan, dan nilai-nilai kehidupan. Baik, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan anak. Secara umum, faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak. Faktor ini meliputi genetik, kondisi kesehatan, serta bakat dan potensi yang dimiliki setiap anak. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan. Faktor ini mencakup keluarga, sekolah, teman sebaya, lingkungan sosial, serta teknologi dan media digital yang memengaruhi proses tumbuh kembang anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut perlu diperhatikan agar perkembangan anak dapat berlangsung secara optimal. Baik, selanjutnya kita akan membahas peran orang tua, guru, dan sekolah dalam mendukung perkembangan anak. Ketiga pihak ini perlu bekerja sama agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Pertama, orang tua berperan memberikan kasih sayang, mendukung proses belajar, serta membentuk karakter anak sejak dini. Kedua, guru berperan mengajar dan membimbing, menjadi teladan, serta membantu mengembangkan potensi yang dimiliki setiap siswa. Ketiga, lingkungan sekolah menyediakan tempat belajar yang aman, mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan sosial, serta mendukung minat dan bakat anak. Dengan adanya kerjasama antara orang tua, guru, dan sekolah, perkembangan anak dapat berlangsung secara optimal, utuh, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tantangan yang sering dihadapi dalam perkembangan anak. Beberapa tantangan tersebut antara lain kesulitan belajar, perundungan atau bullying, pengaruh media digital, serta masalah perilaku dan emosional. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya penanganan seperti identifikasi dan pendampingan sejak dini, kerjasama antara orang tua dan guru, pendidikan karakter, pengawasan penggunaan gawai, serta konseling jika diperlukan. Dengan penanganan yang tepat dan dukungan dari semua pihak, setiap tantangan dapat dihadapi bersama sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.